Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka muncul yang ketiga namanya hifdz. Hifdz itu menggabungkan qiraah dengan tilawah sekaligus. Hafalan Quran, ini hafalan yang baik tuh ini, hifdz. Hifdzun atau cara menghafalnya, prosesnya disebut tahfidz. Sehingga apa yang dihafalkan itu membawa perubahan pada diri. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 sampai 33. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara para ahli Quran kami wariskan Al-Quran itu ada 3 tipe. Tipe yang zalim pada dirinya sendiri. Dia hafal Quran, tapi Qurannya tidak dipraktekkan dalam hidup, tapi digunakan, maaf ya, untuk menyimpang dari petunjuk Quran. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi lisannya bisa berkata semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kan bertentangan dengan kalimat qul huwallahu. Nah, itu zalimul li nafsi. Ada yang kedua, wa minhum muqtasid, paket hemat, baru untuk dirinya, tapi belum ada perubahan yang bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Cirinya bagaimana? Ini bagus level kedua ini, tapi masih standar dasar. Ya, menghafal, baca Quran, mojok-mojok, dinding masjid, di tiang-tiang masjid, ngulang-ngulang. Pak, kayaknya bacaannya bagus, ada jadi imam lah. Belum saatnya saya, Pak. Saya masih mengulang, masih pemula. Nah, itu muqtasid, paket hemat. Ya, paket untuk pribadi, belum untuk yang lain. Yang ketiga, nah ini yang utama, sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang walaupun hafalnya sedikit, tapi hafalan itu membawa perubahan kebaikan bagi dirinya. Hafalannya nggak banyak, cuman 1 ayat hafal. Ayat tentang lisan misalnya, dia hafal 1 ayat aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum. Hei orang-orang yang beriman, jangan saling mencela. Maka dia jaga lisannya untuk tidak mudah mencela orang lain. Nah, itulah hafalan Quran yang baik. Dia hafal Qurannya, misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina wa 'amilus wa tawassaw bis. Maka dari hafalan surat yang kelihatan pendek ini, dia mencoba tampil lebih baik. Saya orang beriman, berarti iman saya harus berbuat saya lebih baik, amal soleh. Maka dia bicara yang soleh. Ketika yang mau dia katakan tidak soleh, dia tahan lisannya. Nah, itu perubahan dari hifdz. Nah, hafalan seperti inilah yang dibenarkan dari Quran. Sekarang, dari apa yang dihafal selama Ramadan, apa yang dibaca, apa yang ditilawahi, berapa yang telah membawa perubahan pada hidup kita. Ini yang dikoreksi selama Syawal. Karena itu ada yang menafsirkan katanya meningkat. Ya, asalnya zaman jahiliyah nama Syawal sudah ada. Sudah ada. Ya, maksudnya apa? Syawal ini meningkat dulu, meningkat jumlah penduduk karena persiapan haji, banyak orang datang ke wilayah Mekah sehingga jumlah penduduk di Mekah meningkat. Nama ini dipertahankan dengan makna berbeda setelah masa Islam. Namanya tetap Syawal, tapi menunjuk peningkatan dari nilai kebaikan yang dilatih selama Ramadan. Makanya banyak penceramah mengatakan, Bapak Ibu, hari ke-10 namanya Syawal. Ini menunjukkan kalau Ramadan kita itu berhasil, salat kita meningkat. Kemudian baca Quran kita meningkat, ibadah kita meningkat. Benar. Tidak keliru, benar. Dan dalam peningkatan itu ada perubahan pada perilaku kita. Jadi kalau salatnya meningkat, tapi juga tidak berubah, ini masalah. Meningkat kuantitasnya, tapi bersamaan dengan itu peningkatannya dari nafsu. Hati-hati, ada loh yang meningkat dari nafsu itu ada. Ya, contoh misalnya, ini kan nanti mau musim haji umrah ya. Ada yang hobinya umrah, ada. Ya, apakah keliru berkali-kali? Tidak. Tapi dicek ada, membawa perubahan tidak pada kehidupan. Kalau berangkat umrahnya hanya untuk pasang status, alhamdulillah bulan ini berangkat lagi ya. Kan? Nah, berarti ada yang perlu dikoreksi. Ya kan? Atau berangkatnya tiap pekan, tapi tetangga itu masih ada yang kesulitan. Maka ada yang perlu dikoreksi. Ya, kita yang tahu doakan, bukan mencela. Doakan supaya dilembutkan hatinya, terarah dengan kebaikan. Sambut dia ya, dengan kemuliaan-kemuliaan. Ini gambarannya. Nah, jadi ini bagian pertama, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita memperbanyak takbir di awal Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena senang.
dapat hidayah, dapat paket petunjuk kebaikan. Nah sekarang paketnya dipakai nggak? Anda dikasih telepon, ada paketnya di situ, nggak pernah dipakai, nggak bisa komunikasi kan? Ya kan? Ada handphonenya tapi nggak ada datanya. Terus dikasih paket data tapi nggak dipakai, nggak berfungsi juga handphonenya. Ya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Paket yang kita pilih saat Ramadan dari terkait dengan fungsi Quran ini, yuk gunakan dalam hidup. Kemudian wabayinat, lihat penjelasnya, manfaatnya apa? Ini kalau saya baca ada ketenangan. Kalau saya tilawah, paham artinya, maka ditambahkan pahala yang kedua, bukan cuma tenang. Ya, perhatikan hadisnya. Ini di hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah orang kumpul rajin tilawah. Orang-orang kumpul berarti kalau mau tilawah, kalau bisa jangan sendirian. Jadi nggak ada makna Quran yang bisa dipahami sendirian. Tanya. Nah kalau sudah, yang kedua bisa diterapkan dalam konteks yang berjamaah. Misal di keluarga, tilawah satu lingkup keluarga. Ayah, ibu sama anak-anak bahas satu surat. Kalau anak-anak nggak harus selalu serius. Lihat anaknya usia berapa. Anak TK main tebak-tebakan, tilawah. Nanti isi dengan makna. Ya, siapa adik raja yang mau menghancurkan Ka'bah waktu itu? Abraha, betul. Nah, kasih biskuit. Ya. Setelah itu bagaimana? Dihancurkan oleh Allah. Sama apa? Burung ababil. Betul. Di surat apa itu? Al-Fil. Kasih 10.000. Dia jahat tidak? Jahat. Nggak benar tidak? Tidak benar. Nah, kalau berbuat jahat itu akibatnya nanti akan tidak baik. Allah tidak suka. Pekerjaannya akan gagal, kehidupannya akan nggak bagus, dan orang menyebutnya sebagai orang jelek. Mau tidak berbuat tidak baik? Tidak mau. Nah, karena itu sama bunda harus baik ya. Sama ayah harus baik ya. Udah tos semua, tos salaman, main lagi. Simpel aja. Tapi kan kalau sudah kuliah nggak mungkin begitu kan? Siapa raja yang maju? Lah bosan lah. Evaluasinya beda tingkatan. Itulah indahnya Quran tuh begitu. Kalau sudah dengan Quran tuh nggak bisa berhenti tuh. Enak, selalu ada yang baru. Selalu ada yang. Kemudian wabayinati minal huda wal furqan. Jadi pembeda. Jadi setelah ngajinya benar, itu bisa bedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Ya. Itu sendal bagus, itu nggak bagus. Tapi yang bagus itu nggak jadi baik kalau dipakai oleh kita, tapi bukan punya kita. Ya, di pekerjaan, iya gaji besar itu bagus, tapi mengambil besar yang bukan punya hak kita itu nggak bagus. Nah orang yang sudah belajar Quran selama Ramadan, dia punya furqan dalam dirinya. Sama saya juga udah furqan Ustadz, bukan itu, ya pembeda, bukan nama, tapi ada rasa untuk membedakan cenderung pada yang lebih baik. Jelas di sini? Oke, nah sekarang sampai hari ke-13 di Syawal, berapa dari 3 ini yang sudah didapatkan? Ada kurikulum yang jelas? Ada manfaat yang bisa didapatkan? Kemudian yang terakhir, ada pembeda yang membimbing dalam kehidupan. Kalau belum ada, sampai sekarang, belum terurut, urutkan, mumpung masih hari ke-13, bikin temanya sendiri. Bikin topiknya, nanti ayatnya keluarkan, hadisnya keluarkan, kumpulkan, cari buku-buku untuk belajar, ya, tanyakan pada ustadz, ulama yang mengerti itu, memahami itu, lalu tunggangi ini selama 10 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan lagi. Jelas di sini? Ini bagian pertama. Ini terkait dengan Al-Quran. Oh, ini jarang dibahas ini. Ya, jadi bukan sekedar meningkat, manhaj untuk meningkat dan standarnya apa. Nah ini yang kemudian kita dapatkan. Dengan itulah kita bertakbir. Jadi ketika bertakbir minimal 5 kali dalam sehari, minimal itu, ya, di waktu-waktu kita menunaikan sholat kan, kita dengar takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nah jadi saat bertakbir ini rasa ini ada. Takbir yang baik itu takbir yang diiringi dengan syukur. Jadi begitu bertakbir itu kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan sholat. Saat orang sudah lalai dengan sholat, alhamdulillah. Ya mau khusyuk mau tidak kita bersyukur. Alhamdulillah masih bertuhan Allah saat orang nggak kenal Allah. Ya, alhamdulillah masih bisa ngaji. Alhamdulillah ya Allah Engkau berikan rezeki hari ini, bisa makan. Dia nggak lihat berapa yang dia dapatkan, tapi masih bisa makan, itu mahal. Saat orang lain belum tentu bisa mendapatkan itu. Jadi kalau semua diawali dengan syukur, hidup tuh nggak ada kegelisahan, Pak, Bu. Karena semua dinikmati. Gelap, alhamdulillah mendung.
dengan mendung ini saya ada persiapan-persiapan. Nyucinya saya siapkan dengan baik, tempatnya saya tata, ya, payungnya saya siapkan. Alhamdulillah. Macet, alhamdulillah ya Allah kau berikan macet. Saya bisa murajaah, saya bisa evaluasi. Ada alasan untuk telepon ke kantor, ini macet. Jadi kita selesaikan pekerjaan dari mulai perjalanan. Ini semua yang dimulai dengan syukur itu selalu menghasilkan keindahan dan ketenangan pada jiwa. Tapi tidak cukup dengan tenang, mesti jelas dulu. Sudah tenang, kerjakan apa? Nah ini, paham ya? Baik, ini bagian yang pertama saya kira yang kita highlight dulu. Kalau belum ada silahkan kumpulkan. Kalau ini sudah ada, mau bikin yang lebih umum, silahkan urutkan temanya dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus silahkan. Kalau kepentingannya untuk mengkaji secara detail dari awal sampai akhir. Jelas? Jadi kalau sudah begini, jadilah ia manusia Qur'ani. Qur'anun yamshi, manusia Qur'an yang sedang berjalan-jalan di bumi. Melihatnya pakai cahaya Quran, beda. Nanti rasanya begini teman-teman, kalau sudah hafal gitu ya, insya Allah semoga diberikan kemampuan ya kita semua. Nanti kalau sudah hafal tuh Qurannya tuh yang hadir. Jadi begitu melihat ayatnya datang. Kita laki-laki nih mau melihat nih, hafal ayatnya, itu ayatnya langsung yang keluar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, katakan pria beriman itu imannya membimbing dia untuk melihat. Imannya, bukan sekedar fungsi mata, imannya. Karena nanti ada fungsi iman dalam tubuh kita bagi yang sudah beriman. Di iman itu naik ke mata. Begitu naik ke mata, dibimbing mata ini untuk melihat. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak. Makanya standar iman ketika melihat beda dengan orang yang belum punya iman atau imannya tipis, yang belum naik ke mata, masih di sini belum naik. Kalau sudah naik, ini dibimbing. Jadi begitu melihat yang tak pantas menurut imannya, dibimbing oleh imannya. Palingkan, ghaddul basar, ya ghuddu min absarihim. Ya palingkan. Yang perempuan juga begitu, ayat 31-nya itu. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Nah, jadi begitu dipandang boleh kata iman, yang enggak boleh iman langsung bicara, palingkan. Ayatnya muncul. Palingkan. Nah, kalau ini belum ada atau ada iman tapi belum nyampe ke mata, nanti semua standarnya sama semua. Bisa pakai standar budaya. Budaya itu bisa beda-beda. Di Indonesia saja punya budayanya. Budaya berpakaian di Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Papua beda. Ya, di lingkungan Papua misalnya standar untuk melihat dengan budaya beda dengan lingkungan yang Jawa, beda dengan Kalimantan, beda dengan standar Sumatera. Kalau ingin dibuat standar yang sama, yang dipakai apa yang nggak ada perbedaan? Standar Tuhan. Manusia itu pikirannya banyak. Jadi kalau menggunakan standar kepantasan, kehormatan, setiap standarnya beda. Di Amerika pakaian terbuka bisa terhormat, ya kan? Karena budayanya seperti itu. Tapi ketika menggunakan standar Tuhan, itu sudah semua jadi standar. Ya, iman itu yang menoleransi boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat. Dan hebatnya ketika meminta dilihat ada manfaatnya, ketika diminta dipalingkan itu pun ada manfaatnya. Dan dijelaskan dengan detail. Kenapa engkau nggak boleh lihat yang ini? Ternyata nyambung. Dari mata turun ke, nggak langsung ke hati. Kadang ke lisan dulu. Begitu lihat sesuatu komen kan, turun ke hati. Kalau sudah sampai ke sini, ke hati itu ada dua Pak Bu. Bisa ke takwa, bisa ke nafsu. Yang bahaya itu dari mata turun ke nafsu. Kenapa tindakan kejahatan sering terjadi, pelecehan pada perempuan dan sebagainya? Bukan karena ada niat jahat saja pada laki-lakinya, tapi ada peluang yang dibuka dari objek pandangan itu. Ya, kalau itu ditutup gak akan mungkin. Karena dari mata kalau turun ke hati mesti dijelaskan turunnya ke takwa atau ke nafsu. Kalau turun ke takwa pada jiwa-jiwa kebaikan, dibangkitkanlah sifat-sifat kebaikan. Maka ketika melihat yang tidak baik, jiwa baiknya bangkit, palingkan, jangan dilihat. Tapi ketika turun ke nafsu, itu dikreasikan jadi kriminal. Itu yang bahaya. Nah, ini perlu diperjelas ini, hal-hal yang demikian itu. Nah, inilah yang dimaksudkan, apa yang kita bahas tadi menjadi furqan, bimbingan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita bawa ini. Sampai enggak? Ya, bagian dari iman itu sinyalnya. Kalau sinyal belum kuat, cari sehingga jadi kuat. Cari ke masjid. Cari ke mihrab. Bangun malam, Anda teleponan, di dalam kurang sinyal, kan Anda keluar cari sinyal, ya kan? Nah, sinyal ini sudah Allah tebarkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita serius cari sinyal-sinyal dari Allah, Allah tebarkan. Kalau sinyal kurang kuat di rumah, ya ke masjid kawan, sujud. Ya, kalau kurang kuat, datang ke pengajian, silaturahim dengan orang-orang soleh. Baru menatap saja sudah mencas lagi pada diri kita, itu sinyal namanya. Pakai itu gitu. Nah, nanti kalau sudah jalan lagi, lisan pakai iman, telinga pakai iman. Kalau sudah sampai kaki, itu disebut dengan
satu akumulasi penghambaan, namanya abdun, jamanya ibadun. Kalau sudah sampai ke ujung kaki, sifat Allah dengan penuh kasih sayang di dunia disebut Rahman ditanamkan pada dirinya, maka matanya melihat dengan kasih sayang, telinganya mendengar dengan kasih sayang sampai ke ujung kakinya, maka digabungkan sifat hamba dengan sifat Rahman jadi ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah jadi ibadur Rahman enak, jalan nggak banyak beban pikiran, orang provokasi dilihat mana yang perlu direspon, mana yang nggak perlu, tenang. Yang penting-penting dikerjakan, yang tak penting dia tidak lakukan. Terus fokus sampai meninggal. Hidup itu kan sederhana kan, tunggu meninggal aja kan, gampang gitu. Nah, dunia kan bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Ya? Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Nah, pintu surga itu kematian. Jadi kalau pengen ke surga, meninggal dulu. Nah, Pak, saya ulangi ya, siapa yang mau meninggal? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini satu ya, Quran. Tulis dulu tuh, tulis, pulang dari sini, cek diri masing-masing. Jangan tunjuk orang ya, diri masing-masing. Nanti ke depan apa yang mau dikerjakan? Mau konsisten pada pekerjaan sekarang atau mau pindah arah, mau ngerjakan yang lain? Keluarkan dulu kurikulumnya. Baca, pahami. Seperti dunia kan begitu. Anda mau kerjakan dikasih pelatihan dulu, kasih kurikulum, kasih training. Ya, setelah itu magang. Setelah magang baru praktek kan? Ini sama saja, itu kan miniatur dari praktek fitrah kehidupan dibawa dalam konteks dunia. Aslinya begini. Oke. Dua nih. Setelah Al-Qur'annya, nih puasanya sendiri. Puasa dilakukan dari kapan ke kapan? Halo? Fajar ke? Kemarin puasa enggak? Ngantuk ya? Hah? Biasa itu setan itu kalau ada materi yang istimewa dan penting, dia akan berupaya memalingkan konsentrasi kita supaya nggak nangkep ini. Ya, hati-hati itu, lawan itu. Ya, jihad dengan rasa kantuk. Alhamdulillah. Lihat, Bapak Ibu sekalian, puasa dari fajar sampai maghrib. Lihat baik-baik. Coba kita jeli melihat ya. Bukankah dari subuh sampai maghrib itu umumnya kebanyakan aktivitas yang kita kerjakan? Coba lihat. Orang umumnya beraktivitas kan dari mulai subuh sampai ke maghrib kan? Ya, bekerja, yang belajar, yang berbisnis, yang ke ladang, yang buka toko dan sebagainya. Umumnya kan pagi ya, ke sore kan? Subuh ke maghrib. Baik. Bisa nggak mengerjakan itu secara teratur dengan benar saat yang bersamaan sukses dunianya diberkahi oleh Allah? Gimana konsepnya? Kok bisa sahabat Nabi ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, beliau masih bisa sholat malam, konsisten tahajud, amalnya banyak, bisnisnya pun sukses. Kok bisa seperti sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu nggak pernah tinggal tahajud, rajin tilawah Quran, meninggalnya pun setelah tilawah Quran sedang puasa sunnah. Malamnya tahajud, ya, siangnya sedang puasa sunnah. Habis baca Al-Quran ngantuk, dalam ngantuk ketiduran ketemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikasih kabar, Utsman jangan buka sekarang, nanti bukanya kita bersama Nabi. Itu mimpinya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu terbangun, ya, ada kejadian, beliau kemudian meninggal dunia, syahidnya dalam keadaan wafatnya syahid, sedang puasa, selesai baca Al-Quran dalam keadaan yang baik. Dan yang paling jelas, beliau kaya, asetnya sampai sekarang masih ada. Ini sudah hidup nggak jelas, kekayaan nggak cukup, ya kan? Nah, menantu Nabi juga bukan, ya kan? Nggak sanggup kita bilangnya. Intinya begitu kan? Nah, sekarang kalau kita ingin perubahan dalam hidup, tinggal dikeluarkan manhajnya. Kok bisa gitu orang seperti itu beraktivitas, siangnya bagaimana? Malamnya masih bisa ibadah, siangnya gimana? Nah, manhaj puasa itu tidak hanya mengajarkan kita tahan lapar dan haus. Saat puasa itu tidak hanya begitu. Dulu zaman Nabi yang pertahanan militer, perang Badar saat Ramadan, itu kan, bergerak ke Fatu Mekah. Kemudian juga banyak sekali momentum terjadi saat Ramadan, dan itu saat puasa siang harinya. Maka apa manhaj dari fajar sampai dengan maghrib itu yang mengajarkan perubahan pada hidup kita, sehingga ketika selesai puasa, selain kita interaksi dengan Al-Quran, punya manhaj kurikulum, punya arah perubahan, saat yang sama punya ini bimbingan dalam beraktivitas.
Apa itu? As-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu junnah, menghasilkan perisai dari berbagai macam hal yang negatif, yang tak baik. Ya. Semua yang dimulai dalam bahasa Arab dari jim dan nun itu tak terlihat, tersembunyi. Kecuali jun ya. Kecuali jun. Jin tak nampak, tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi, tidak nampak. Ya, makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu pasti jin bermasalah. Ya, dia sedang keluar dari fitrah. Ya, pasti bermasalah. Ya, yang paling masalah yang cari-cari penampakan jin. Itu error, kurang sehat itu. Ya, karena jin pada hakikatnya tersembunyi, dia nggak boleh nampak. Makanya komen Nabi pada orang yang mengatakan bisa melihat jin, bukan dalam kondisi tertentu ya, bisa melihat jin, itu sama dengan kemasukan jin. Ya, tapi jangan potong video sampai sini ya. Nanti. Ini kan banyak potongan video nih. Ya, dan saya tegaskan juga, sering saya temukan beberapa waktu ini video saya dipotong. Ada yang dimasukkan ke donasi teman Palestina, pakai punya saya, itu saya nggak ada hubungan itu sama sekali. Ya, ada yang pakai donasi di Instagram itu, yang teman Palestina apa bikin kita kalimat dipotong, itu nggak ada hubungan dengan kami. Saya pun nggak tahu, baru diberitahu sama belakangan kawan. Ada yang buku, tiba-tiba video saya muncul, buku keluar. Ada yang produk ini itu bukan dari kami. Saya tidak pernah buat seperti itu. Balik lagi ke sini. Korban ya. Balik lagi ya. Ya, kita yang seperti itu ya dilaporkan saja, hal yang tidak baik tinggalkan. Kembali lagi. Jadi kalau sudah ini ada, jin disebut jin karena tak nampak. Jim dan nun pakai ya, nun, janin. Janin disebut janin karena tak nampak secara kasat mata. Jannah, surga disebut jannah karena belum tampak sekarang. Junnah itu perisai dalam diri kita yang mencegah dari perbuatan buruk, tapi perisainya nggak kasat mata, nggak kelihatan. Ya, perisai itu kan, tahu perisai ya? Kalau dalam peperangan kolosal itu kan suka ada perisai itu. Ya, ininya pedang, ininya perisai kan untuk nahan itu. Nah, perisai yang tampak disebut dira', perisai yang tak nampak disebut junnah. Jadi ada proteksi ya yang menahan diri kita, membentengi diri kita dari berbagai perbuatan buruk, maksiat. Jadi ketika ada dorongan berbuat maksiat, mental. Makanya ketika orang puasa, itu proteksi junnahnya kuat sekali. Coba, maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya ulang sampai 3 kali lebih tuh. Ya, biasanya berkata yang tak baik, kasar misalnya. Ketika puasa nggak mau kan kata-kata itu keluar. Nah, ketika mau diungkapkan dan tertahan, itulah junnah namanya. Ya. Yang biasa nipu tuh puasa, nanti puasa nggak enak nipu deh, ikut dosa deh. Nah itu walaupun dia keluar begitu, tetap itu junnah namanya. Jelas ya? Maka libur dulu. Yang marah bisa libur, marah ditahan. Ya, saya barusan di Al-Azhar kasih cerita tuh, ada suami tuh pemarah betul tuh, marah kan? Ada sesuatu marah, tiba-tiba puasa bisa berhenti. Jam 6 buka, 6 kurang seperempat, istrinya ngajak jalan keluar cari bukaan. Ada tetangga provokasi, itu suaminya diem aja. Istrinya bingung, dia tanya, "Papa tumben gak marah?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib." Ntar habis maghrib katanya. Habis maghrib lupa. Itulah junnah. Jadi ada rasa dalam diri kita, awalnya dilatih, tidak ingin berbuat salah karena takut batal puasanya. Tapi setelah itu, latihan itu membentuk karakter. Jadi setelah selesai puasa, dia mendapatkan karakter perlindungan pada dirinya yang mencegah dia dari perbuatan yang menyimpang. Jadi begitu di kantor, mau mengetik yang salah dia tidak kerjakan. Hatinya berkata, jangan lakukan, itu tak baik. Ya, mau keluar kata-kata yang tak benar, hatinya berkata, jangan kerjakan, itu nggak bagus. Itulah junnah. Pertanyaan saya ke kita semua, termasuk diri saya pribadi, setelah melewati Ramadan, 13 hari kita mendapatkan Syawal, kita bertakbir mendapatkan hidayah Allah saat Ramadan, apakah itu masih tertanam pada diri kita sampai hari ke-13 ini? Ya. Coba iseng-iseng dicek keluar ya, pas mau pulang. Ini ngecek aja sampai situ, nggak diteruskan. Ya. Cek, coba pakai sendal orang. Ngecek, jangan diteruskan ya. Makanya saya dengarkan dulu sampai saya selesai. Ya. Begitu pakai sendal orang begini, itu otomatis di hati, itu bukan punya kamu, itulah junnah. Ya, itu bukan punya kamu. Nah itu praktek seperti itu nanti akan semakin tinggi, semakin hebat lagi. Contoh, Anda butuh pena, tiba-tiba ada pena, orang nggak ada, dipakai nggak? Semakin tinggi junnahnya,
semakin dia tahan dirinya. Kalau sudah bisa menahan diri, itu disebut orang wara namanya. Orang yang selalu menahan dirinya pada hal yang bukan bagian dari dirinya. Jelas? Ya. Anda mau wudhu nih, ya, tiba-tiba wudhu pakai sendal. Anda nggak pakai sendal, pakainya sepatu. Ada sendal di situ, dipakai nggak? Nah, itu tergantung junahnya nanti. Kalau masih tipis, pakai, gitu kan? Nah, kalau dia makin kuat, dia tanya dulu, ini punya siapa? Punya yang DKM atau punya orang di sini? Kalau punya orang di sini, saya nggak mau pakai sebelum ada izinnya. Nah, itu walaupun mungkin orang yang punya sudah mengikhlaskan kalau ada yang wudu, mudah-mudahan dipakai, gitu kan? Tapi itu tergantung sifat, semakin tinggi dalam dirinya proteksinya, semakin kuat sifat waranya. Paham? Nah, kalau sudah seperti itu, maka berubah dia nanti dari orang-orang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan mudah, sekarang ada proteksi. Allah senang nggak? Allah ridho nggak? Ini baik nggak? Maka itu yang dimaksud dengan junnah. As-siyamu junnatun fala yarfuth. Maka setelah puasa dia kontrol lisannya, tidak berkata yang tak baik lagi. Wala yajhal, tidak bertindak yang bodoh. Jahalah itu bisa dosa, bisa nggak dosa. Bisa perbuatan dosa. Maaf ya, maaf. An-Nisa ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada orang berbuat salah dan dosa karena kebodohannya, jahalah. Sudah tahu salah dikerjakan. Itu jahalah pertama. Ya. Ada sifat jahalah itu bentuknya sudah tahu ini salah tapi dikerjakan juga. Es batu ditiupin gitu. Ya kan? Maaf gini. Berbohong itu salah nggak? Sudah tahu salah dikerjakan juga. Menipu itu salah nggak? Nah, sudah tahu salah dikerjakan juga. Berselisih itu salah nggak? Sudah tahu salah, berselisih juga. Nah, itu jahalah namanya. Jahalah namanya. Ya, orang yang sadar ketika ada keliru itu, dia kembali kepada Allah taubat, segera diterima taubatnya oleh Allah. Nah, orang yang sudah punya junnah, dia tercegah dari perbuatan yang demikian. Oh, ini keliru. Ada proteksi dalam dirinya, jangan lakukan. Jadi tidak terjebak dulu dan balik lagi. Sebelum terjadi peristiwa itu, ada proteksi dalam dirinya mencegah dia berbuat itu. Itulah junnatun wala yajhal. Yang kedua, belum tentu perbuatannya salah dan dosa, tapi ketika dikerjakan merendahkan dirinya dan berpotensi membuat orang lain dosa. Dianya nggak dosa, cuman bisa jadi dia rendah, orang lain bisa dosa. Contoh nih, Bapak usia berapa? 53. Beliau usia 53, kemudian keliling komplek di sini pakai sepeda cucunya yang usia 5,3. Keliling, Bapak, Assalamualaikum. Dosa sih enggak, Pak, cuman aneh. Nanti orang komen. Nah, komen itu kadang-kadang melahirkan tindakan yang salah. Itulah jahalah yang kedua. Nah, jadi pribadi orang yang selesai puasa itu tidak akan mengerjakan perbuatan walaupun nggak dosa, nggak merendahkan dirinya. Dia akan lihat kalau kumpul-kumpulnya di mana, ya, tempatnya itu kira-kira merendahkan diri enggak. Walaupun yang dibahas itu bagus, tapi dia akan cari tempat yang bisa merendahkan dirinya. Ya, bahas proyek di diskotik misalnya kan, ya, yang dibahasnya proyek positif, tapi tempatnya nggak bagus, maka nggak mungkin membahas proyek di tempat-tempat yang tidak baik. Mohon maaf. Ya. Jelas sampai sini? Nah, maka dari itu setelah puasa cari tempat yang baik, cari suasana yang baik. Ya, kalaupun cari pengajian yang baik, datang ke tempat bukan untuk merendahkan diri. Majlis itu mengangkat kita naik, bukan menurunkan. Yang paling aneh itu, maaf, datang ke majlis, pulang dari situ iman turun. Kok jadi nggak kenal Allah? Kok bisa gitu? Maksudnya kayak agak bingung saya kalau ada pengajian dibawa ke tempat agama lain misalnya. Studi banding, apa yang mau dibandingkan? Kan? Toleransi itu dipraktekkan dalam kehidupan. Orang punya agama dengan keyakinannya kita hormati. Ya, dalam sisi kemanusiaan kita saling bantu. Dengan tetangga berikan hadiah, masak dibagi dan seterusnya. Doakan dalam kebaikan, itu praktiknya. Jelas sampai sini? Nah, itu bagian kedua tuh, junnah. Setelah itu islah. Terjadi perubahan. Islah. Aslaha yuslihu, ada solih, ada muslih, itu beda. Ya, solih itu berubah dari pribadi kurang baik menjadi baik. Muslih itu mewariskan kebaikan kita pada orang sekitaran kita. Jelas? Itu muslih. Prosesnya disebut dengan islah, berbagi kebaikan dengan orang-orang di sekitaran kita. Singkatnya, jadi teladan bagi lingkungan sekitar. Ayah teladan, anak teladan, suami
teladan. Istri, kalau Anda jadi, maaf, mahasiswa di kampus, jadi mahasiswa teladan. Bagaimana mendapatkan keteladanan itu? Balik lagi ke sini. Puasa mengajarkan kita seperti apa? Kejujuran, kedisiplinan, ketangguhan, ya, jangan sampai terlambat, duduk paling belakang, nggak nanya, mau ujian pinjam catatan teman, ya, kadang nyontek lagi dan sebagainya. Itu bukan tipikal orang lulus puasa. Duduk paling depan, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami kalau duduk-duduk santai belajar dengan Nabi, kata Umar bin Khattab, ya, tiba-tiba kami lihat beberapa murid itu mempraktekkan petunjuk Nabi. Maka tiba-tiba apa yang terjadi? Datang seorang lelaki. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun, datang seorang siswa baru, syadidu bayadis thiyabi, dengan penampilan putih bersih, penampilannya enak. Syadidu sawadis sa'ri, rambutnya tersisir rapi, jelas mau belajar. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak keringat-keringat mampir pada dirinya. Artinya dia siapkan diri ketika akan berangkat. Ternyata penampilan mempengaruhi cara kita untuk belajar. Ke kampus cuman pakai kaos oblong, pakai celana 2/3, semangatnya akan beda ketika Anda pakai dasi, pakai jas berangkat. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk paling depan. Pas tadaruk batahi sampai ada keakraban dengan dosennya. Dia mencatat, duduk paling depan, gelombang suara sampai, mic mati masih kedengaran. Ya, mau kantuk ditahan-tahan tuh, ya, tahan-tahan tuh. Depan, ya, belakang bebas tuh. Ya, mimpi, dalam mimpi dikatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah. Apun lagi, gitu ya, masya Allah. Itu teman-teman, islah. Jadi setelah itu ada keteladanan, belajar jadi teladan. Nah, biasanya gini, kalau solih nggak ada tantangan, tapi kalau muslih selalu ada cobaan. Jadi orang baik itu bukan berarti tidak ada tantangan. Ya, nanti mungkin karena pergaulan Anda sudah berbeda, orang mulai berkata, udah beda sekarang ya. Oh enggak, saya masih yang sama. Ya, cuman materinya beda aja yang dibahas. Gitu ya. Nah, jadi itu tanda-tanda kebaikannya muncul. Beda sekarang ya. Iyalah, saya kan udah hijrah. Itu aja yang belum. Itu udah lain ya. Oke, terus agak cepat, taqarrub, makin dekat sama Allah. Taqarrub, makin dekat sama Allah. Ya, jadi cara berpikirnya begini, kalau mau kerja, Allah senang nggak pekerjaan itu? Allah nggak senang, saya cari pekerjaan yang lain. Toh rizki Allah yang ngatur. Toh rizki Allah sudah tetapkan. Saya bekerja bagaimanapun, sepanjang Allah suka, pasti saya dapat. Nah, ketika punya prinsip seperti itu, tantangan akan datang. Pilih mana? Gaji 100 juta per bulan, susah sholat Jumat, atau 1 juta per bulan, gampang sholat Jumat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa tahajud. Tidak ada pilihan ketiga, cuma 2. Saya udah yakin wajah-wajahnya, saya paham modus itu. Pilih mana? 1 apa 2? Mantap dong. Kaidahnya dipakai, kaidahnya pakai. Rizki kan sudah Allah atur. Tinggal kita mau kerja apapun, itu pasti diturunkan. Kalau kita kerjakan yang baik, turun rizki yang baik. Kalau tidak baik, turun dengan cara yang tidak baik. Jadi kalau kita masih tahu rizki sudah diatur, kuotanya nggak berubah, dapatnya akan sekian juga, dengan pemahaman itu kenapa mesti mencari yang haram? Toh dengan yang halal pun dapatnya sama juga, cuma berkahnya lebih banyak. Dicari yang haram nggak akan nambah rizki. Anda pikir dengan korupsi dapat 1 triliun, rizkinya segitu, belum tentu. Makannya pun cuma 3 kali juga sehari. Rizki itu yang masuk ke mulut, yang diterima itu rizki dari makanan kita, yang dipakai itu rizki kita. Ada orang korupsi 1 triliun misalnya, yang kepake cuma 100 juta juga. Kalau kuota hidup dia 1 miliar, meninggal juga 1 miliar. Yang lainnya nggak akan bisa terpakai. Malah mewariskan beban. Beban untuk keluarga yang ditinggalkan, beban untuk lingkungan sekitaran. Nah, ini ilmu ini penting dipelajari dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita sudah paham, itu nggak akan ada kecemburuan pada rezeki orang. Anda buka toko yang laris teman sebelah, yang kita belum ada yang datang, barangnya sama yang dijual. Kalau nggak paham ilmunya, marah tuh sama sebelah. Bikin isu, harus hati-hati, memang banyak di situ, tapi produksi tuyul pak. Macam-macam isu disebarkan segala rupa, nggak penting. Tapi kalau sudah tahu ilmu ini, tenang aja, alhamdulillah. Ntar juga kalau situ habis kesini lagi. Enak jalan. Nah ini penting ilmunya nih.
Taqarrub ini. Ini taqarrub ini membangun satu sikap yang kuat kepada Allah dengan sifat-sifat keteladanan yang kita bisa bawa dalam kehidupan. Jadi nanti diturunkan karunia Allah yang Asmaul Husna itu. Dari 99 sudah dapat berapa? Ya selama hidup sekarang. Dari 99 sudah dapat meneladani berapa? Ar-Rahman sudah berkasih sayang belum? Ar-Rahim terhadap umat Islam bagaimana? Ya, Rahmannya bagus, dengan non-muslim bagus, tetangga baik, tapi sesama umat Islam masih mencela, masih merendahkan. Nah, berarti sifat Rahman dan Rahimnya belum dapat. Al-Malik sudah mengagungkan Allah belum? Jangan-jangan merasa jadi Malik, merasa jadi raja yang paling hebat, baru punya ilmu sedikit sudah merasa unggul, baru punya kedudukan sedikit sudah merasa yang paling hebat. Ya, sombong, angkuh. Al-Quddus sudah mencucikan Allah belum? Yang benar itu selalu Allah, yang bersih itu Allah. Kita kadang salah. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan mensucikan diri. Kadang merasa bersih sendiri, merasa benar sendiri. Coba Assalam, menebarkan kedamaian. Orang datang, alhamdulillah kita datang, orang senang. Orang kumpul-kumpul, kita datang, mereka bubar. Nah, cek ini. Dari 99 berapa yang sudah didapatkan? Ini ya, taqarrub itu membentuk karakter. Nah, baru yang terakhir, di sini kita tutup. Ini melahirkan optimisme. Jadi setelah lebaran itu, sekarang ada 12 hari setelah lebaran, 13 Syawal, setelah pendidikan selama Ramadan, itu pribadinya selalu optimis, gak pernah pesimis. Ya, seperti kita bahagia, selesai Ramadan bahagia, senang, diekspresikan, maka kembali kepada fitrah kita. Tidak ada ayat pesimis dalam Al-Quran. Ketika menemukan persoalan seberat apapun, yakinkan selalu ada solusinya. Itu yang dimaksudkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah menyukai memberikan yang ringan-ringan dan tidak pernah mau menyulitkan. Jadi kalau ada masalah yang rumit tidak pernah selesai, yang salah bukan Allah, manusianya sendiri yang menyebabkan yang tadinya mudah jadi rumit. Penyebabnya dua. Kalau bukan karena hatinya dia perkecil, pikirannya dia persempit. Maka dari itu ayat usrun dan yusrun diturunkannya di ayat di Quran surah ya 94 Al-Insyirah. Apa itu insyirah? Insyirah itu melebarkan, meluaskan. Jadi kalau ada masalah, luaskan dulu hati kita. Boleh jadi bukan karena beratnya masalah, karena hatinya sempit sehingga tidak mampu menerima bahkan masalah yang sebetulnya tidak rumit. Maka Allah katakan apa? Perhatikan kalimatnya. Alam nashrah. Nah, bawa ke dalam diri kita. Ke saya misalnya saat saya baca, Adi, bukankah aku sudah luaskan hatimu? Kenapa engkau sempitkan? Masalah ini sebetulnya tidak rumit, cuman karena hatimu engkau sempitkan, masalah menjadi berat. Aku sudah ciptakan hatimu lapang, jangan kau sempitkan. Wa wada'na alladhi yang dengan itu semua beban bahkan yang terasa dari pundak sampai ujung kaki itu akan ringan terasanya. Angkat dhahrak itu seperti angkat beban, diangkatnya di sini tapi terasanya sampai ke bawah. Kadang-kadang kita mengalami masalah, maaf, berpikir dari kepala sampai jalan aja susah, sampai terasa gelap. Pernah merasakan itu? Ya kan? Maka yang pertama kata Allah, kalau merasakan seperti itu, coba tanamkan pada hati. Lapangkan hatinya, kemudian angkat diri kita, kenang yang dulu pun pernah selesai. Wa rafa'na laka. Dulu kan pernah selesai, kenapa pada yang satu ini kemudian jadi susah? Bahasa bebasnya begini, dulu kamu punya ribuan masalah dan itu selesai, kenapa dengan yang satu ini engkau menjadi gelap? Engkau memvonis dirimu, engkau sulit beraktivitas. Bukankah selama hidup engkau pernah menghadapi banyak masalah? Ribuan masalah bisa selesai, kenapa pada yang satu ini engkau kemudian merasa lemah? Itu. Lapangkan hatimu. Setelah itu apa? Inna ma'al usri yusra. Katakan pada dirimu, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Makanya pakai inna, harfun nasbin wa taukidin. Tancapkan dengan kuat, tanamkan, jangan pernah ragu. Inna ma'al usri, sesulit apapun masalah, yusra, pasti ada solusi yang paling mudah. Ini saya berikan rahasia besar di ayat ini, tapi tolong jaga ya. Ini di antara kita saja nih. Bismillah. Tolong fokus ke sini ya. Baik-baik. Ini kita kembali kepada fitrah insyaallah ya. Jadi putih lagi, bersih. Datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, udah ya. Kembali ke awal mula saya datang nih, alhamdulillah. Bapak Ibu kurang apa lagi? Datang, lihat, catat, ngantuk, tidur, pulang, masuk surga, enak banget. Gini.
Ini masalah, ini solusi. Ada dua tingkat persoalan. Ada yang sa'bun, sa'b. Ada yang usrun. Ada yang sahlun, ada yang yusrun. Sahlun, yusrun. Sa'bun adalah masalah atau kesulitan yang masih relatif sifatnya. Bagi si A sulit, bagi yang B mudah. Baik. Bahasa Mandarin sulit atau mudah? Sulit bagi kita, tapi bagi orang Cina saking mudahnya, anak kecil aja gini udah lancar bahasa Mandarin. Kan? Oke. Bahasa Arab bagi kita mungkin sulit, tapi ada anak di Arab saya lihat tuh kecil-kecil udah bisa bahasa Arab. Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz, tinggal di Arab. Tidak juga. Unta di Arab ribuan tahun nggak bisa bahasa Arab. Beo tanah kusir bawa ke Arab tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum tuh bisa. Nah, ini enggak, itu refleksi aja gitu ya. Nah, ini yang relatif. Tapi ada kesulitan yang semua orang sepakat mengatakan itu sulit. Semua, mau orang manapun tinggal di manapun. Ya. Bawa mobil susah atau mudah? Sulit atau mudah? Bawa mobil. Sulit bawa mobil. Ya, kalau mengendarai mobil mungkin relatif. Bawa mobil, Pak. Bawa mobil. Susah kan? Nyetir mobil baru mudah, bawa mobil. Sepakat sulit ya? Itu usrun. Hamlus sayyarah amrun usrun. Angkat mobil, bawa mobil itu susah. Hampir mustahil itu. Ya. لكن اللغة العربية تمكن عن اللغة أمر صعب قد يكون سهل قد يكون صعب. Orang mengatakan ini mudah, orang mengatakan sulit. Tapi hamlus sayyarah, bawa mobil, ngangkat mobil, itu semua orang sepakat usrun, ini susah. Jadi orang Arab tuh kalau ingin mengungkapkan persoalan yang rumit, yang semua orang mengatakan ini nggak mudah, itu usrun namanya. Kebalikannya, solusi. Kalau orang mengatakan ini mudah tapi relatif menurut si A ini gampang, yang lain kayaknya nggak mudah ini. Ini sahlun. Ada amrun sahal. Sahal بالنسبة عندك, لكن بالنسبة لي هذا أمر صعب. Ya, paham? Tidak. Ini gampang menurut Anda, bagi saya susah. Ya. Tapi kalau sudah mengatakan yusrun, hadza amr yusrun. Ya. Ini mudah banget, bisa. Semua orang mengatakan iya. Ya, angkat sedotan gampang kan? Sedotan semua orang bisa. Bawa tisu bisa. Hadza amr yusrun. Hadza mendil, al-akhdh al-mendil hadza amr yusrun. Ini gampang banget, tipis, ringan, yusrun. Bapak Ibu silahkan cari di dalam Al-Quran. Untuk masalah kesulitan Anda tidak temukan sa'bun, yang Anda temukan usrun. Nih, ini yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul inna ma'al usr. Dan ketika Anda mencari solusi, tidak pernah disebutkan sahlun, selalu yusrun. Coba lihat pasangannya, dipasangkan ke sini. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yuridullah bikumul wala yuridu bikumul. Perhatikan, ini dalam sekali, bahkan secara psikologis. Perhatikan kalimatnya, bawa dalam nuansa psikologi. Seakan ingin mengatakan begini, kalau punya masalah seberat apapun, sampai orang mengatakan mustahil dan gak bisa, selalu katakan pada dirimu, pasti akan ada solusi yang mudah. Pasti Allah mudahkan. Yang dulu aja selesai, masa yang sekarang nggak selesai? Pasti mudah, pasti mudah.